Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan menikmati ibadah Paskah, yaitu di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah menang atas maut. Marilah kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita bersama-sama dengan bersungguh hati datang kepada Tuhan di dalam penyembahan dan pujian kita. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Segala pujian syukur kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini kami dipenuhkan dengan sukacita, sebab kami percaya Engkau telah bangkit, Engkau telah menang atas maut, dan kami semua Tuhan sudah Engkau selamatkan ya Bapa. Pagi hari ini kami mau bersama-sama menikmati Engkau di dalam ibadah. Kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami, dan kami rindu Tuhan Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami Tuhan dapat senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu saja Bapa. Jalannya ibadah ini kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Setiap alat yang kami gunakan, setiap fasilitas yang kami pergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah menang atas maut, dan kebangkitannya adalah bukti kuasa dan kebesarannya. Mari kita akan memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Melukiskan
Haleluya. Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Dia ada di dalam setiap orang yang percaya. Pasti ada jaminan hari depan yang penuh harapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Walaupun Paskah di tahun ini kita menghadapi banyak persoalan dan banyak tantangan yang berat, namun tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memelihara dan memperhatikan kehidupan kita. Setiap tetes air mata kita, Tuhan Yesus tampung di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Meskipun Bapak Ibu Saudara harus tetap tinggal di rumah masing-masing, tetapi biarlah pemulihan keluarga demi keluarga menjadi keuntungan bagi setiap kita. Keluarga dipulihkan, hubungan satu dengan yang lain juga dipulihkan, semakin mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan angkat sebuah pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Biarlah kita tetap kuat menghadapi hari-hari ke depan bersama di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih.
percaya Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan pagi hari ini haus dan rindu kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu akan Kau puaskan. Memberkati Bapak Gembala yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan dari tempat maha tinggi, dan kami percaya jadikan beliau sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran bagi kami setiap jemaat. Terima kasih Bapa, kami akan duduk dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Pagi hari ini kita kembali memperingati hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Jumat yang lalu, Jumat Agung, kita memperingati hari di mana Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sebab Yesus hidup, ada hari esok bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Ada kata-kata yang sangat baik yang saya baca. Banyak pemimpin bangkit dari kebesaran pribadinya, namun hanya Yesus yang bangkit dari kubur. Banyak orang yang para pemimpin bangga dengan kehebatan dirinya masing-masing, bangkit dari kebesaran pribadinya. Tetapi hanya ada satu yang bangkit dari kubur, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah bukti kebangkitan Yesus. Firman Tuhan mencatat bahwa ada bukti-bukti di mana Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, bangkit dari kuburnya. Dia tidak mati selama-lamanya di dalam kubur. Dia bangkit di hari yang ketiga. Bukti yang pertama, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bukti dari kebangkitan Yesus yang pertama adalah kubur yang kosong. Mari kita membuka di dalam Injil Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Matius 28 ayat 6, 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Puji Tuhan. Bukti yang pertama bahwa Yesus Kristus bangkit adalah kuburnya kosong. Ini juga tertulis di dalam Lukas 24 ayat 3. Injil Lukas 24 ayat 3, firman Tuhan berkata, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bukti yang pertama, kuburnya kosong. Walaupun berita yang disebarluaskan oleh prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus waktu itu adalah Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Dia bangkit. Ada saksi-saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Walaupun prajurit menjaga, memang dia menjaga di situ, kesaksiannya lebih dipercaya. Tetapi mereka bersaksi hanya dibayar karena uang oleh imam-imam, disuruh melakukan saksi dusta. Sebarkan berita bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan berita inilah yang lebih dipercaya, karena prajurit-prajurit waktu itu menjaga, benar-benar menjaga. Tetapi firman Tuhan pagi ini kita akan sama-sama belajar. Yesus menampakkan diri ke banyak orang. Yang pertama, bukti bahwa Yesus bangkit adalah kuburnya kosong. Tuhan Yesus dibalut rempah-rempah ya, ramuan minyak waktu dia diturunkan dari kayu salib ya, kurang lebih 100 pon ya. Dan dia dijaga oleh satu pasukan pengawal, dijaga sangat ketat. Tetapi setelah 3 hari kubur itu kosong. Batu penutup kubur itu tergolek ya. Padahal batu ini cukup berat ya. Kalau saya baca di buku artikel, kurang lebih 1,5 ton beratnya. Kalau wanita Maria yang pertama datang ke situ juga menyaksikan batu sudah terguling, tidak mungkin seorang wanita bisa menggulingkan batu yang begitu berat. Tetapi
kuburan pun tidak mampu menahan kebangkitan Yesus. Kuasa maut dihancurkan, dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Bukti yang pertama, kuburnya kosong. Bukti yang kedua dari kebangkitan Yesus adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Ada saksi-saksi yang melihat Yesus bangkit. Yesus tidak mati. Dia telah bangkit dari kubur. Yang pertama, saksi yang pertama adalah Maria Magdalena. Tertulis di Injil Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9, firman Tuhan berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi, jadi kita akan beribadah pagi-pagi sesuai dengan firman Tuhan, karena Yesus bangkit di pagi hari. Pagi-pagi dikatakan dia bangkit. Kalau saya di sekolah Alkitab, ibadah kebangkitan Yesus itu jam 5 pagi, Bapak Ibu, subuh. Mungkin bisa kita coba besok. Kita share pagi-pagi jam 5. Sudah bangun belum? Ya, suasananya berbeda, Bapak Ibu. Saya merasakan sendiri bagaimana sangat luar biasa ketika pagi hari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan sangat luar biasa. Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saksi yang pertama dari kebangkitan Yesus, seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Yesus menampakkan dirinya. Dan ini menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Yang kedua, Yesus juga menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang lain. Selain Maria Magdalena, dia juga menampakkan diri kepada perempuan yang lain. Tertulis di dalam Matius 28 ayat 1. Injil Matius 28 ayat 1, firman Tuhan berkata, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi selain Maria Magdalena ada juga Maria yang lain, wanita yang lain, juga sama-sama menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Yang ketiga, Yesus menampakkan dirinya kepada para pengikutnya atau murid-muridnya. Tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19, firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Hari pertama adalah hari Minggu, ya. Yesus bangkit di hari Minggu, sesuai dengan sekarang kita lakukan. Dia meninggal hari Jumat, hari Minggu Yesus bangkit. 3 hari 3 malam di dalam kubur. Memang ini menjadi perdebatan, ya. Tetapi kita tetap percaya firman Tuhan menuliskan dia bangkit pada hari pertama di minggu itu, ya. Di kalender pun tertulis hari pertama bukan Senin, ya, tetapi Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Suatu tempat ini adalah rumah. Nanti kita baca kelanjutannya, ya. Tidak kebetulan kita juga sekarang merayakan Paskah di dalam rumah, Bapak Ibu, bukan di dalam gereja. Ini mungkin Tuhan ingin kita juga mengalami pengalaman yang sama dengan murid-murid Yesus. Tapi nanti kita sedikit berbeda. Murid-murid pada waktu itu berkumpul di suatu tempat di dalam rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa? Karena mereka takut. Apa yang membuat mereka takut? Murid-murid dituduh mencuri mayat Yesus oleh prajurit-prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus. Mungkin kalau sekarang kita di dalam rumah kita takut kena virus, ya, sama. Kita tinggal di dalam rumah, kalau waktu itu murid-muridnya takut karena dituduh mencuri. Kita mau keluar rumah sekarang takut kena virus, ya. Mungkin sedikit berbeda, tetapi ini pengalaman yang sama. Kita juga sekarang beribadah di dalam rumah. Mereka tinggal di dalam rumah dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu mungkin sekarang sedang di dalam rumah yang tertutup,
atau mungkin terkunci. Yesus tidak pernah terhalang dengan pintu yang tertutup rapat terkunci. Dia bisa hadir dimanapun, karena Dia Allah yang maha hadir, Allah maha kuasa. Dia berikan damai sejahtera bagi kita. Makanya di tengah-tengah virus corona ini yang merajalela, Tuhan juga memberikan damai sejahtera, sehingga kita tetap tenang, tidak takut. Ayat 26, Yohanes 20 ayat 26. Kenapa saya katakan mereka berkumpul di suatu tempat tapi di dalam rumah? Ayat ini yang menjelaskan. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi di dalam suatu rumah. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas ini tidak percaya tadinya, Bapak Ibu. Saya nggak percaya kalau Yesus bangkit sebelum saya memasukkan jari saya di dalam tangannya yang berlubang paku. Saya tidak akan percaya. Tetapi bersyukur di hari ke-8 Thomas datang, sertai rasa penasaran mungkin. Mungkin saat ini Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari yang tepat di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga. Di hari-hari lalu mungkin suami sibuk bekerja, istri sibuk bekerja, anak-anak sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Tetapi sekarang ini kita sedang dirumahkan. Manfaatkan waktu sebaik mungkin bisa berkumpul bersama. Karena waktu beberapa hari yang lalu saya bagikan anggur dan roti perjamuan, saya melihat keluarga-keluarga yang suaminya bekerja di luar kota bisa berkumpul. Ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan ingin memulihkan keluarga demi keluarga. Ketika kepala keluarga dipulihkan, keluarga itu dipulihkan. Ketika keluarga dipulihkan, gereja Tuhan dipulihkan. Ketika gereja Tuhan dipulihkan, kota di mana kita tinggal dipulihkan. Ketika kota di mana kita tinggal dipulihkan, bangsa kita juga akan dipulihkan. Amin. Puji Tuhan. Thomas datang, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang lagi, Bapak Ibu. Sekali lagi Dia tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, karena Dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Tidak bisa dihalangi oleh ruang dan waktu. Yesus hadir dan berdiri di tengah-tengah mereka dan kembali berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, ini yang mungkin sedang hilang hari-hari ini, kedamaian, damai sejahtera. Karena ketakutan, kepanikan, kecemasan merajalela di mana-mana. Tuhan hadir di dalam keluarga demi keluarga, memberikan ketenangan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Yohanes 21 ayat 1. Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid di suatu tempat yang berbeda. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Di mana? Di pantai Danau Tiberias. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Kalau saya aplikasikan di zaman sekarang, mungkin Danau Tiberias ini adalah tempat mereka bekerja. Murid-murid Yesus adalah para nelayan. Ketika Yesus bangkit, mereka tercerai-berai, Bapak Ibu. Kembali, ada yang kembali ke pekerjaannya yang lama, menjadi penjala ikan, tadinya penjala jiwa-jiwa. Ditinggal oleh guru mereka dengan berita yang mengejutkan mereka. Mereka dituduh sebagai pencuri mayat Yesus. Mereka tercerai-berai. Ada yang kembali ke pekerjaannya. Tetapi berita yang sangat luar biasa di dalam pekerjaan pun, di mana Bapak Ibu bekerja, Yesus hadir juga di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Dia menampakkan dirinya, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Di Danau Tiberias Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang selanjutnya, itu tadi skup kecil, Yesus menampakkan diri di dalam perkumpulan kecil. Murid-murid Yesus, Dia berkumpul ya. Di dalam satu pribadi, Yesus juga hadir. Maria Magdalena. Di dalam perkumpulan yang kecil, Yesus hadir. Keluarga kita masing-masing. Sekarang di dalam perkumpulan yang besar pun, Yesus hadir. Nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja pun Yesus hadir. Ini juga tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6, firman Tuhan berkata, sesudah itu Ia menampakkan diri kepada berapa orang, Bapak Ibu?
lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yesus juga menampakkan diri lebih dari 500 orang. Ya, tidak hanya skup kecil, keluarga, perkumpulan kita pun di gereja, Yesus juga hadir di mana namanya ditinggikan, di mana ada pribadi yang merindukan kehadirannya, dia menampakkan dirinya. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, Yesus juga menampakkan diri kepada seorang pribadi. Tadi Maria Magdalena, sekarang Rasul Paulus. Yesus menampakkan diri kepada Saulus waktu Saulus diselamatkan. Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Kisah Para Rasul 9 ayat 5, jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." 1 Korintus 15 ayat 8. 1 Korintus 15 ayat 8 berkata, "Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya." Jadi dalam doa kita pribadi pun dia juga hadir. Ketika Saulus akan menganiaya murid-murid Yesus, Yesus hadir menampakkan diri kepada Saulus. Disitulah Saulus mengalami pertobatan yang luar biasa. Mungkin yang belum pernah ke gereja, sekarang beribadah di rumah, Tuhan pun mampu melawat, memulihkan pribadi yang haus, yang rindu. Seperti Saulus, dia adalah seorang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Yesus, tetapi Yesus menampakkan diri. Terjadilah pertobatan yang luar biasa dalam diri Saulus. Bahkan ia menjadi rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, yang terakhir, bukti dari kebangkitan Yesus adalah para pengikut pertama berkumpul pada hari pertama setiap minggu untuk beribadah. Ini yang kita lakukan sekarang. Setiap minggu kita berkumpul beribadah, ya, menggantikan hari Sabat. Mereka beribadah setiap hari pertama di setiap minggu. Hari Minggu kita sama-sama beribadah. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Kisah Para Rasul 20 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Pada hari pertama dalam minggu itu," ya, hari Minggu tentunya, "ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti," Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya. Kebangkitan Yesus menggantikan hari Sabat dengan hari pertama, hari Minggu. Mereka berkumpul bersama-sama. Kita lihat buktinya, Markus 16 ayat 1 dan 2. Injil Markus 16 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata dengan jelas, "Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus." Ayat 2, perhatikan. "Dan pagi-pagi benar." Jadi pagi-pagi, sangat pagi Yesus bangkitnya. "Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur." Tetapi Yesus bangkit sebelum matahari terbit, sudah bangkit. Mereka setelah matahari terbit, murid-muridnya datang ingin menengok kubur Yesus. Ternyata sudah tidak ada. Yesus sudah bangkit. Pagi-pagi benar Yesus bangkit, ya. Jadi poin yang ketiga, para pengikut Yesus berkumpul pada hari pertama setiap minggu untuk beribadah. Ini bukti Yesus juga bangkit di hari pertama minggu itu, menggantikan hari Sabat, ya, dengan hari pertama, yaitu hari Minggu. Puji Tuhan, sebagai kesimpulan terakhir firman Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus merupakan inti dari iman umat Kristen sedunia, ya. Kita baca ayatnya, ayat terakhir. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu,
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Jadi jika Yesus tidak bangkit sia-sia, kita percaya kepada Yesus. Dikatakan firman Tuhan, kita orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi ternyata tidak. Yesus bangkit. Makanya kita adalah orang yang paling beruntung. Percaya kepada Yesus. Dia bukan Tuhan yang mati tinggal di dalam kubur selama-lamanya, tetapi dia bangkit di hari pertama minggu itu. Dan kita rayakan pagi hari ini. Yesus bangkit. Haleluya. Selamat Paskah. Memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan. Kita sudah sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Bagian refnya saja. Sebab Dia alam maut tidak mampu menahan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Engkau bangkit mengalahkan maut, menghancurkan kuasa kematian Tuhan.
Barang siapa yang percaya kepadamu akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sebab Engkau hidup, kami memiliki hari esok yang penuh dengan pengharapan. Sebab Engkau hidup, Engkau memegang, mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas di tengah-tengah dunia yang mencekam dan menakutkan ini. Engkau datang memberikan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemulihan yang Engkau sedang lakukan hari-hari ini. Kepada keluarga demi keluarga, Engkau sedang memulihkan Tuhan Yesus. Mesbah doa keluarga. Kami percaya saat kepala keluarga dipulihkan, keluarga itu akan dipulihkan. Saat keluarga dipulihkan, gereja Tuhan juga akan dipulihkan. Saat gereja mengalami pemulihan, kota di mana kami tinggal, Engkau juga memulihkan Tuhan. Bahkan bangsa kami Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk dipersembahkan dalam mesbah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia diselamatkan Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat firman Tuhan. Kami percaya berkat firman Tuhan Kau meteraikan di dalam hati kami. Roh Kudus mengajar kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara kita sama-sama menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan sama-sama pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam surga, cinta kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput gerejanya yang sempurna. Doa berkat ini telah Hamba panjatkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya atas nama Gembala Sidang GPDI Philadelphia Maus beserta seluruh jemaat Tuhan mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.